Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kalista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Ciputri Kenari. Saya Tasya Ayawardita Ningrum. Saya Nini Putih. Saya Aulia Olivia. Saya Ninita Setiarudi. Saya Kalista Mira Suyatna. Saya Rizka Amanda. Di sini kami akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu Tentang akuntansi. Ruang lingkup akuntansi. Dalam kegiatan perusahaan, akuntansi berperan sebagai sumber informasi keuangan bagi perusahaan, di mana dalam rangkaian kegiatan akuntansi yang biasa disebut sebagai siklus akuntansi menyediakan berbagai macam transaksi perusahaan yang terjadi setiap harinya. Berbagai transaksi dalam sebuah perusahaan dicatat secara berurutan dan dilakukan secara rutin oleh seorang akuntan. 1. Pengertian, tujuan, dan peran akuntansi. A. Pengertian akuntansi. Akuntansi memiliki peran yang sangat besar untuk perusahaan, terutama mengenai segala hal yang berhubungan dengan keuangan. Apabila akuntansi dilakukan dengan benar dan baik sesuai dengan prosedur dan berdasarkan pada bukti transaksi yang ada, maka sebuah perusahaan dapat dinilai kredibel atau baik. Apabila yang terjadi adalah sebaliknya, maka sebuah perusahaan dapat dikatakan buruk atau tidak kredibel. B. Tujuan akuntansi. Kegiatan akuntansi bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakaian informasi akuntansi berkaitan dengan pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Mulyadi, tujuan umum sistem akuntansi antara lain: 1. Memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern. 2. Mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. 3. Menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 4. Memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. C. Peranan akuntansi. Dalam perusahaan, akuntansi memiliki berbagai peranan. Dengan adanya akuntansi, perusahaan dapat mengendalikan kegiatannya sehingga pengeluaran yang terjadi tidak melebihi yang dibutuhkan perusahaan. Peranan akuntansi dapat dinilai dari dua sudut pandang, yaitu dari kegiatan usaha dan pihak manajemen. 1. Peran akuntansi dalam kegiatan usaha. Dalam kegiatan usaha, akuntansi memiliki beberapa peranan sebagai berikut. A. Pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan merupakan salah satu peran utama dari akuntansi. Pengendalian biaya atau cost merupakan salah satu faktor utama untuk keberhasilan usaha. Pengelolaan biaya atau overhead dan biaya produksi akan menentukan perbedaan antara rugi dan laba. Oleh karena itu, dengan sistem akuntansi yang baik akan membantu dalam mengidentifikasikan area permasalahan. Pengendalian biaya atau cost merupakan salah satu faktor utama untuk keberhasilan usaha. Pengelolaan biaya atau overhead dan biaya produksi akan menentukan perbedaan antara rugi dan laba. Oleh karena itu, dengan sistem akuntansi yang baik akan membantu dalam mengidentifikasikan area permasalahan dan berfungsi sebagai alat pengendalian keuangan yang dibutuhkan. B. Pengendalian operasional perusahaan. Aktivitas akuntansi merupakan sebagian dari operasi perusahaan sehari-hari, seperti pembayaran gaji karyawan, penagihan terhadap pelanggan, pembayaran tagihan pemasok, pemeliharaan persediaan, dan masing-masing tugas mempunyai peran dari proses akuntansi. Setiap perusahaan mempunyai pendekatan yang berbeda dari operasional akuntansi. Dengan adanya akuntansi, maka akan terlihat kegiatan ataupun biaya operasional yang dikeluarkan suatu usaha. C. Menyediakan informasi keuangan. Peran akuntansi dalam perusahaan yang paling mendasar tentu saja adalah kemampuannya dalam menyediakan berbagai informasi dan tujuan yang berhubungan dengan segala macam kegiatan keuangan. Segala data terkait keuangan akan tercatat dalam sistem akuntansi, memudahkan manajemen untuk mengukur kondisi perusahaan. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan menyusun pembukuan dan rutin memperbarui datanya. Selain itu,
Informasi keuangan juga berfungsi untuk mengambil keputusan yang tepat demi kelangsungan jalannya perusahaan, terutama bagi pihak eksternal meliputi investor, rekan bisnis, kreditor, dan pemerintah. Para eksternal seperti investor berhak melihat kondisi keuangan perusahaan apakah dalam kondisi stabil dan menguntungkan. Sehingga ketika investor tersebut berinvestasi kepada perusahaan bisa memberikan timbal balik berupa dividen yang tinggi bagi dirinya. Hak rekan bisnis tidak jauh berbeda dari investor, yaitu untuk memperoleh keuntungan dari hubungan kerja sama bisnis perusahaan. D. Perencanaan. Akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam menggambarkan masa depan perusahaan, yang sering dicerminkan dalam data akuntansi sehari-hari yang diakumulasikan. Proses perencanaan adalah penetapan tujuan dan langkah-langkah pendekatan terintegrasi yang sering dicerminkan dalam data akuntansi sehari-hari yang diakumulasikan. Proses perencanaan adalah penetapan tujuan dan langkah-langkah pendekatan terintegrasi yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Penetapan tujuan yang realistis adalah salah satu komponen utama dalam proses perencanaan. Jika perusahaan mempunyai sistem akuntansi yang baik, maka kita akan memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menetapkan tujuan. Jadi, dapat dikatakan bahwa sebuah sistem akuntansi yang baik adalah kebutuhan mendasar untuk keberhasilan praktik bisnis. 2. Peranan akuntansi bagi pihak manajemen. Pihak manajemen membutuhkan catatan-catatan finansial masa lalu dan sekarang, hasil operasi perusahaan, serta perencanaan di masa yang akan datang dari sebuah usaha. Adanya kebutuhan tersebut menyebabkan akuntansi memiliki peranan tersendiri bagi pihak manajemen. Akuntansi memiliki peranan yang penting dalam berbagai hal, antara lain: A. Melindungi harta perusahaan. B. Penyusunan rencana kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. C. Pengukuran penghasilan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. D. Pengawasan kegiatan perusahaan. 2. Informasi akuntansi. Dalam kegiatan akuntansi, informasi dipandang sebagai alat pengambilan keputusan yang orientasinya dari segi kemanfaatan akuntansi itu sendiri bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan, yang melaporkan hasil usaha ke dalam laporan keuangan di mana para pihak mempunyai kepentingan pribadi dalam bentuk tertentu. Informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai data transaksi keuangan perusahaan untuk satu periode tertentu yang diiktisarkan dalam bentuk laporan keuangan. A. Informasi dari akuntansi. Laporan keuangan perusahaan merupakan media komunikasi antara kegiatan usaha perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan atas posisi keuangan dan perkembangan usaha perusahaan. Oleh karena itu, informasi yang didapatkan dengan adanya akuntansi antara lain: 1. Informasi mengenai kondisi keuangan adalah keuangan sebuah perusahaan, besar kecilnya keuntungan yang diperoleh sebuah perusahaan, besarnya pajak yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan kepada pemerintah, kelangsungan sebuah perusahaan yang akan mempengaruhi investasi terhadap perusahaan. Akuntansi memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan yang tepat untuk kelangsungan sebuah perusahaan. B. Manfaat adanya informasi akuntansi. Selain itu, terdapat beberapa manfaat yang dirasa dengan adanya informasi akuntansi sebagai berikut. 1. Sebagai alat ukur suatu keberhasilan atau kegagalan usaha dengan cara menilai harta atau utang yang ada di perusahaan, di mana nilai uang dicatat dan dilaporkan menggunakan proses akuntansi. 2. Akuntansi merupakan penghasil informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen untuk melakukan pencernaan, mengeksekusi perencanaan, dan mengontrol aktivitas operasional usaha. 3. Menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi atau yang sering disebut sebagai suatu badan usaha kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi berguna bagi pihak di dalam perusahaan itu sendiri maupun pihak-pihak di luar perusahaan. C. Pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Informasi akuntansi yang disajikan diperuntukkan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan sebuah perusahaan, terutama yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi yang ada dengan sebuah perusahaan, terutama di perusahaan tersebut.
Beberapa pihak terkait yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal yang dimaksud adalah manajemen sebuah perusahaan, sementara yang dimaksud dengan pihak eksternal adalah pemilik, karyawan, investor, kreditor, pemerintah, dan sebagainya. Berikut adalah pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. 1. Pemilik perusahaan. Pemilik menginvestasikan modal untuk memulai dan menjalankan bisnis dengan tujuan utama untuk memperoleh laba. Mereka membutuhkan informasi yang akurat untuk mengetahui apa yang telah mereka terima atau hilang selama periode waktu tertentu. Pemilik adalah pemakai informasi akuntansi yang memutuskan tindakan masa depan perusahaan, seperti ekspansi bisnis. Bagi pemilik informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan akan berfungsi sebagai berikut. Alat penilaian atas hasil yang telah dicapai oleh pimpinan perusahaannya. B. Sebagai dasar penentuan taksiran keuntungan yang akan diterima di masa yang akan datang serta taksiran perkembangan harga saham yang dimilikinya. Adapun bagi calon pemilik, informasi akuntansi digunakan sebagai tolak ukur tingkat keuntungan yang akan diperolehnya jika ia membeli saham perusahaan tertentu. 2. Manajemen atau pimpinan perusahaan. Pihak manajemen mempunyai tanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Berikut fungsi laporan keuangan bagi pihak manajemen. A. Bukti pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan. B. Alat penilaian atas pelaksanaan operasi perusahaan, baik secara keseluruhan, bagian-bagian, maupun individu yang diberikan wewenang dan tanggung jawab. C. Alat untuk mengukur tingkat biaya kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan dan tanggung jawab. C. Alat untuk mengukur tingkat biaya kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan. D. Sebagai dasar pertimbangan pembuatan pertimbangan-pertimbangan dalam penetapan rencana kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. 3. Karyawan dan calon karyawan. Karyawan berkepentingan untuk mengetahui profitabilitas dan stabilitas perusahaan di mana mereka bekerja karena kelangsungan hidupnya sangat tergantung kondisi perusahaan tersebut, termasuk pula jaminan hidup setelah mereka pensiun. Jadi, kepentingan langsung karyawan terhadap perusahaan adalah upah yang sesuai dengan kontribusi yang disumbangkannya. Adapun kegunaan laporan keuangan bagi para karyawan sebagai berikut. Untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan tempat mereka bekerja dalam memberikan upah dan jaminan sosial lainnya. B. Untuk menilai perkembangan beserta prospek perusahaan tempat mereka bekerja dalam rangka penentuan pilihan langkah yang harus dilakukan sehubungan dengan kelangsungan kerjanya. C. Pada perusahaan yang biasa memberikan bonus akhir tahun kepada karyawannya. Laporan keuangan digunakan karyawan sebagai dasar penilaian tingkat kelayakan bonus yang diterimanya dibanding dengan keuntungan perusahaan pada periode yang bersangkutan. 4. Investor dan calon investor. Investor adalah orang atau badan yang menanamkan modalnya pada sebuah perusahaan. 5. Kreditor dan calon kreditor. Ada kalanya suatu perusahaan membutuhkan pinjaman kredit dari kreditor. Kreditor merupakan pihak yang memberikan pinjaman atau kredit kepada perusahaan dalam bentuk uang atau barang agar perusahaan tersebut dapat terus melangsungkan usahanya. 6. Pemerintah. Salah satu sumber pendapatan pemerintah adalah sektor pajak. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak. Pemerintah berkepentingan untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk menetapkan jenis pajak dan besarnya kewajiban pajak yang harus ditanggung dan dibayar oleh perusahaan tersebut. B. Bidang spesialis akuntansi dan pentingnya ilmu akuntansi. Akuntansi adalah ilmu yang luas. Untuk memahami tentang akuntansi, maka harus mengetahui tentang jenis-jenis bidang akuntansi. Bidang dalam akuntansi berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi, industri, teknologi, dan bidang-bidang lain yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung. 1. Bidang spesialis akuntansi. Kegiatan akuntansi memiliki cakupan yang cukup luas dan kompleks. Maka untuk mengatasi masalah yang terjadi dibutuhkan penanganan khusus pada setiap bidang kegiatan akuntansi. Sebagai contoh untuk memeriksa laporan keuangan, maka dibutuhkan akuntansi pemeriksaan. Berikut akan menjelaskan mengenai bidang spesialis akuntansi. A. Akuntansi keuangan atau financial accounting. Akuntansi keuangan disebut juga dengan akuntansi umum atau general accounting, yaitu bidang akuntansi yang mempelajari transaksi-transaksi keuangan khusus yang tujuan utamanya adalah menyajikan data dari setiap transaksi keuangan yang terjadi pada periode tertentu. B. Akuntansi manajemen atau manajemen accounting.
akuntansi manajemen merupakan bidang akuntansi yang meliputi segala kegiatan di dalam perusahaan dan membantu manajemen perusahaan dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan. Tujuan dari kegiatan akuntansi manajemen adalah menyediakan data yang diperlukan bagi manajemen dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari dan dalam penyusunan rencana kegiatan operasi di masa yang akan datang. C. Akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran adalah akuntansi yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan keuangan atau anggaran perusahaan dalam suatu periode tertentu di masa yang akan datang dan melakukan perbandingan atas anggaran atau rencana yang telah ditetapkan dengan kegiatan usaha yang sebenarnya. D. Akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya adalah bidang khusus akuntansi yang mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, dan melaporkan kepada manajemen persoalan-persoalan yang berhubungan dengan biaya dan produksi. E. Akuntansi pemeriksaan atau auditing. Akuntansi pemeriksaan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan pemeriksaan kewajaran pencatatan dan pelaporan keuangan yang disusun dan dipublikasikan oleh manajemen perusahaan. Kegiatan akuntansi pemeriksaan lebih bersifat pengujian atas kelayakan laporan keuangan. Adapun unsur penting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah penyusunannya menggunakan prinsip akuntansi berkelinting. F. Akuntansi perpajakan atau tax accounting. Akuntansi perpajakan merupakan bidang akuntansi yang berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi tanggungan perusahaan serta perhitungannya. Adapun peranan dari akuntansi perpajakan yaitu 1. Menyusun perencanaan dan strategi perpajakan, 2. Membuat analisis dan estimasi atas potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang, 3. Menerapkan perlakuan akuntansi dalam perpajakan dan dapat menyajikan laporan komersial, 4. Mendokumentasikan perpajakan dengan baik untuk kepentingan pemeriksaan serta evaluasi perusahaan. G. Akuntansi pemerintahan atau governmental accounting. Berbeda dengan akuntansi keuangan, akuntansi untuk kepentingan pemeriksaan serta evaluasi perusahaan. G. Akuntansi pemerintahan atau governmental accounting. Berbeda dengan akuntansi keuangan, akuntansi pemerintahan tidak mengikuti standar akuntansi keuangan yang ada. Untuk standar akuntansi, pemerintah tunduk kepada standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Bidang akuntansi pemerintahan mempelajari penyajian financial statement, laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintahan menyajikan informasi berupa data akuntansi dari berbagai aspek pengelolaan administrasi keuangan pemerintahan, kemudian melakukan pengendalian pengeluaran anggaran. 2. Profesi dan kode etik akuntansi. Profesi akuntansi adalah salah satu jenis profesi yang cukup tua. Profesi akuntansi akan terus dibutuhkan oleh hampir semua bidang, baik organisasi sosial maupun organisasi bisnis. Karena pada dasarnya setiap organisasi membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik. Dalam menjalankan profesi senantiasa diikuti dengan kode etik. Hal ini bertujuan agar orang yang menjalankan profesi benar-benar memahami dan menjalankan profesinya dengan baik, sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, ada penjelasan tentang profesi dan kode etik akuntansi. Ada yang pertama, profesi dan jabatan dalam bidang akuntansi. Profesi dapat didefinisikan sebagai sebuah pekerjaan yang memerlukan ilmu pengetahuan serta kemampuan khusus dan didasari oleh keahlian dan tanggung jawab. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan manusia. Di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian yang tinggi hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas. Untuk dapat disebut sebagai sebuah profesi, maka perlu disebutkan ciri-cirinya, yaitu memiliki bidang ilmu yang ditekuninya, memiliki kode etik sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku anggotanya dalam profesi, berhimpun dalam suatu organisasi resmi yang diakui oleh masyarakat atau pemerintah, keahliannya dibutuhkan oleh masyarakat,
bekerja bukan dengan motif komersial, tetapi didasarkan kepada fungsinya sebagai kepercayaan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 Pasal 1 dan 2 dijelaskan bahwa yang disebut dengan akuntan atau yang berhak memakai gelar akuntan adalah ijazah yang diberikan oleh suatu universitas negeri atau perguruan tinggi lain yang dibentuk menurut undang-undang atau diakui oleh pemerintah. 2. Ijazah diterima setelah lulus dalam suatu ujian lain yang menurut pendapat panitia akui guna menjalankan pekerjaan akuntan dapat disamakan dengan ijazah akuntan. Adapun 4 kebutuhan dasar untuk mencapai tujuan akuntansi yaitu ada kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, dan kepercayaan. Lalu jika dilihat dari sudut pekerjaannya, akuntan dapat dibedakan dalam beberapa golongan. Ada akuntan pendidik, akuntan pemerintah, akuntan intern, akuntan publik. Nah, akuntan publik itu ada di beberapa bidang jasa, yaitu jasa atesti, jasa non atesti, dan jasa audit umum. Macam-macam pendapat auditor menurut standar profesional akuntan atau PSA 29, yaitu opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan opini tidak memberikan pendapat. Berdasarkan beberapa profesi akuntan, terdapat jenjang jabatan di bidang akuntansi yang ada pada suatu perusahaan. Jenjang jabatan di bidang akuntansi tersebut antara lain 1. Manajer akuntansi, 2. Asisten manajer akuntansi, 3. Penata buku. Lalu yang terakhir, adapun dasar etika profesi akuntansi, yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, perilaku profesional, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan standar teknis. C. Jenis dan bentuk badan usaha. 1. Pengertian badan usaha. Beberapa orang menganggap badan usaha sama dengan perusahaan. Sebenarnya pandangan tersebut tidak salah, tetapi tidak juga sepenuhnya benar. Sebab ada perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Walaupun begitu mereka sama-sama mencari profit atau keuntungan dari kegiatan yang dilakukan meski secara konsep berbeda. 2. Jenis-jenis badan usaha. Sama halnya dengan perusahaan, badan usaha juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Adapun jenis-jenis badan usaha sebagai berikut. A. Berdasarkan lapangan usaha. Berdasarkan lapangan usahanya, badan usaha dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. 1. Badan usaha industri, 2. Badan usaha perdagangan, 3. Badan usaha jasa, 4. Badan usaha ekstraktif, 5. Badan usaha agraris. B. Berdasarkan kepemilikan modal. Untuk menjalankan sebuah kegiatan usaha tentu dibutuhkan modal. Adapun jenis badan usaha berdasarkan modalnya dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Milik negara, 2. milik swasta, 3. milik daerah, 4. campuran. C. Badan usaha berdasarkan bentuknya. Badan usaha dapat dibedakan menurut bentuknya, di mana pembentukan badan usaha ini didasarkan pada hukum. Badan usaha dapat dibedakan dalam beberapa kategori sebagai berikut. 1. Badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Badan usaha yang dikelola oleh pemerintah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu BUMN dan BUMD. Berikut akan dijelaskan mengenai BUMN dan BUMD. A. Badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki negara atau pemerintah pusat yang bertujuan untuk melayani masyarakat dan mencari keuntungan. 2. Badan usaha milik daerah atau BUMD. BUMD adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Adapun ciri-ciri perusahaan daerah atau BUMD sebagai berikut. 1. Diatur berdasarkan peraturan daerah. 2. Bentuk badan usaha dapat berupa badan hukum. 3. Modal perusahaan dapat berasal dari kekayaan daerah seluruhnya atau berdasarkan ketentuan lain. Dan adapun kelebihan dari BUMD sebagai berikut. 1. Kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk melayani kepentingan umum. 2. Modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 3. Apabila menderita kerugian, pemerintah yang akan menanggungnya. BUMD masih memiliki kekurangan. Adapun kekurangannya yaitu
1. Banyaknya fasilitas yang diperoleh dari negara menjadikan pegawai kurang disiplin. 2. Pengelolaan BUMD kurang efisien sehingga sering mengalami kerugian. Di mana peranan perusahaan daerah bagi perekonomian yaitu 1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah pada khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. 2. Sebagai sumber pendapatan daerah. 3. Membuka lapangan kerja sehingga menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran. Kedua, badan usaha milik swasta atau BUMS. BUMS merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta. Adapun bentuk badan usaha milik swasta yaitu perusahaan perseorangan dan firma. Firma juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan firma yaitu kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota. 2. Pendirian firma relatif lebih mudah karena tidak memerlukan akte pendirian. 3. Kelangsungan perusahaan lebih terjamin. Adapun kekurangan firma yaitu tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan. B. Kesulitan dalam pengurusan atau manajemen. C. Kesalahan seorang sekutu yang mengakibatkan kerugian bagi firma harus ditanggung bersama-sama. Persekutuan komoditer atau Communautaire Financière CV merupakan suatu badan usaha persekutuan yang dibentuk oleh seorang atau lebih yang mempercayakan dana atau barang asetnya pada seseorang atau lebih yang menjalankan suatu perusahaan dan berperan sebagai seorang pimpinan untuk meraih tujuan bersama-sama dengan suatu tingkat keterlibatan yang berbeda-beda pada tiap anggotanya. Persekutuan komuniter terdapat 2 anggota yang berperan dalam keberlangsungan sebuah badan usaha ini. Adapun kedua anggota tersebut sebagai berikut. 1. Sekutu pasif adalah anggota CV yang turut mengurus, mengelola, dan bertanggung jawab atas keberlangsungan perusahaan. 2. Sekutu pasif adalah anggota CV yang hanya memasukkan modalnya pada perusahaan dengan mengharapkan bunga atau bagian keuntungan perusahaan. Sebagai badan usaha, persekutuan komuniter juga memiliki kelebihan dan kekurangannya, di mana kelebihan dari persekutuan komuniter yaitu 1. Pendirian relatif mudah. 2. Modal yang dikumpulkan akan lebih banyak dibandingkan perusahaan perseorangan maupun firma. 3. CV lebih mudah memperoleh kredit atau pinjaman dari pihak luar. 4. Kemampuan manajemen lebih baik dibandingkan perusahaan perseorangan dan firma. Meskipun memiliki kelebihan dibandingkan yang lain, bukan berarti persekutuan komunitas tidak memiliki kelemahan. Berikut adalah kelemahan atau kekurangan dari persekutuan komuniter. 1. Sebagian anggota mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. 2. Kelangsungan hidup perusahaan sewaktu-waktu dapat terganggu. 3. Kesulitan menarik dana yang telah disetorkan. D. Perseroan terbatas PT. Perseroan terbatas adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyak lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Perseroan terbatas dibentuk oleh minimal 2 orang atau lebih dengan melalui kesepakatan yang diketahui oleh notaris yang nantinya akan dibuat akte perusahaan. PT sebagai salah satu bentuk badan usaha memiliki berbagai jenis. Berikut adalah jenis-jenis PT. PT terbuka, PT tertutup, dan PT kosong. PT terbuka ini adalah perseroan terbatas yang menjual saham-sahamnya kepada masyarakat. Dan PT terbuka ini adalah PT yang saham-sahamnya hanya dapat dimiliki orang-orang tertentu saja. PT kosong ini adalah PT yang mempunyai badan usaha, akte pendirian, dan izin usaha. Pengendalian dalam PT juga semakin kompleks. Adapun 3 komponen utama yang mengendalikan PT yaitu 1. Rapat umum pemegang saham merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada PT. 2. Direksi adalah orang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh RUPS untuk memimpin. 3. Dewan komisaris merupakan perwakilan dari para pemegang saham. Perseroan terbatas sebagai salah satu bentuk badan
usaha memiliki kelebihan dan kelemahan dibandingkan dengan bentuk badan usaha yang lainnya. Adapun kelebihan PT antara lain: 1. Perusahaan mudah mendapatkan modal. 2. Pemimpinnya mudah diganti. 3. Kelangsungan usaha tidak tergantung pada umur pemimpin. 4. Tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham. Kekurangan dan persoalan terbatas itu: 1. Dividen yang diterima pemegang saham dikenakan pajak. 2. Mendirikan perseroan lebih mahal. 3. Kerahasiaan perusahaan yang kurang terjamin. Di sini adalah berikut peran BUMS dalam perekonomian negara. 1. Menambahkan pendapat negara. 2. Membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 3. Membuka kesepakatan kerja. Di samping memiliki peran, BUMS juga memiliki beberapa fungsi, yaitu partner kerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, partner pemerintah untuk dalam mengelola dan mengolah sumber daya, salah satu dinamisator dalam kehidupan perekonomian masyarakat, dan lembaga ekonomi yang memberikan pelayanan bagi masyarakat. 3. Koperasi. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang bekerja sama dalam menjalankan sebuah usaha secara kekeluargaan guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pengelolaan sebuah koperasi, para anggotanya dapat dengan bebas keluar dan masuk dari badan usaha tersebut. Sebagai badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa, koperasi memiliki tujuan sebagai berikut: memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya. B. Menyejahterakan dan mencapai kemakmuran masyarakat pada umumnya. C. Ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam melakukan kegiatannya, koperasi memiliki prinsip tersendiri. Prinsip-prinsip koperasi adalah garis-garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktik. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian sebagai berikut: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha anggota, pemberian balas jasa yang terbatas atas modal, kemandirian. Modal koperasi berbeda dengan modal pada BUMN atau BUMS. Adapun modal koperasi yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 Bab 4 Pasal 41 terdiri atas modal tersendiri dan modal pinjaman. A. Modal sendiri dalam koperasi, antara lain simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah. Modal pinjaman yang digunakan dalam koperasi dapat berasal dari anggota koperasi lain, bank, dan lembaga keuangan lainnya, penerbit obligasi atau surat berharga lainnya, sumber lain yang sah. Secara umum, koperasi memiliki berbagai jenis. Adapun jenis-jenis koperasi sebagai berikut: berdasarkan keanggotaannya, koperasi di Indonesia dapat dibedakan menjadi koperasi primer, koperasi sekunder. B. Berdasarkan kegiatan, kepentingan, dan kebutuhan ekonomi anggotanya, jenis koperasi dibedakan menjadi 6 sebagai berikut: koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam atau kredit, koperasi produksi, koperasi pemasaran, koperasi perbausaha, koperasi jasa. Peranan penting koperasi dalam perekonomian suatu negara antara lain mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi rakyat. B. Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. C. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. D. Turut aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Koperasi meningkatkan tingkat pendidikan rakyat. Koperasi sebagai bentuk usaha sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia juga memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, di mana kelebihan koperasi yaitu kegiatan koperasi lebih mengutamakan kepentingan anggotanya untuk menjadikan anggota koperasi tidak dengan paksaan. Sisa hasil usaha yang dibagikan koperasi sebanding dengan jasa yang dilakukan masing-masing anggota. Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha tidak hanya memiliki kelebihan, tetapi juga kekurangan.
Adapun kekurangan koperasi sebagai bentuk usaha antara lain mempunyai keterbatasan, kurangnya kesadaran dari anggota koperasi sulit bersaing dengan badan usaha lainnya. 3. Penggabungan badan usaha. Penggabungan badan usaha adalah penyatuan entitas usaha. Penggabungan badan usaha yang terpisah adalah suatu alternatif perluasan secara internal melalui akuisisi atau pengembangan kekayaan perusahaan secara bertahap dan sering kali memberikan manfaat bagi suatu entitas yang bersatu dan pemiliknya. A. Sifat penggabungan badan usaha. Adapun sifat dari penggabungan badan usaha antara lain integrasi vertikal, integrasi horizontal, konglomerasi. B. Penggabungan badan usaha. Salah satu tujuan penggabungan badan usaha adalah untuk memperluas usaha. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penggabungan usaha, diantaranya terbatasnya atau ketidaksempurnaan pasar bagi perusahaan-perusahaan kecil, sehingga perusahaan kecil mempunyai kedudukan yang lebih kuat dan persaingan dengan perusahaan besar. 2. Untuk mendapatkan bahan mentah secara kontinu dan berkualitas baik. 3. Terbatasnya tanggung jawab dari suatu badan usaha untuk mengurangi persaingan dari perusahaan-perusahaan sejenis. 5. Adanya kebebasan masuknya barang-barang dari luar negeri. 6. Faktor perseorangan, yaitu bagi orang yang perusahaannya sudah kuat ingin memperkuat lagi dengan menguasai perusahaan kecil lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.